Syarif Hidayatullah. Punya 2 orang anak, satu laki-laki bernama Muhammad, yang kedua perempuan. Yang perempuan ini dinikahkan dengan seorang panglima besar di Pasai. Namanya Syekh Fathullah. Dikenal dengan Fatahillah. Portugis menyebutnya dengan Valetehan. Ketika wilayah Batavia yang sudah berkecamuk, saking berkecamuknya nampak dalam tulisan yang sudah tidak terbaca, ya, Sunda Kelapa, semua tertindas macam-macam dan sebagainya. Ini butuh bantuan supaya bisa dibersihkan, ya. Jazakumullah khair. Maka apa hubungan dengan pembahasan kita? Teman-teman sekalian, ketika ditugaskan, apa yang terjadi? Perhatikan pejuang muslim. Dia tidak mengatakan siap berangkat, siap laksanakan, bagus. Tapi lebih daripada itu, litakuna kalimatullahi hiyal aliyah. Maka dimintakan untuk memperbaiki niat dulu dalam perjalanan dan keberangkatannya, ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tarbiyah pasukannya. Beliau dekatkan dengan Allah. Beliau tunaikan salat sebaik-baiknya. Kemudian berwudu dalam keadaan yang terbaik. Berangkat dengan memiliki wudu. Berangkat dengan bekal takwa karena Allah Subhanahu wa taala, dan berangkat dengan kalimat takbir Allahu Akbar datang ke Batavia. Apa yang terjadi? Berhasil. Dibebaskanlah Batavia dari Portugis ini. Perhatikan hasilnya. Ketika dibebaskan ini, maka beliau sadar perjuangan ini mustahil bisa didapatkan jika bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bambu runcing bisa mengalahkan, panah bisa mengalahkan senjata-senjata otomatis yang pada saat itu dikenal mesiu itu salah satunya hanya bisa didapatkan dari senjata modern yang dimiliki oleh Portugis. Bagaimana panah bisa menghadapi itu? Bagaimana tombak bambu runcing bisa menghadapi itu? Tapi kaidah manusia tidak akan sanggup menjangkau ayat-ayat Allah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang lempar, Allah yang hadirkan lemparan itu, menghadirkan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan. Maka setelah ditaklukkan kalah Portugis, yang terjadi bukan sekedar kebahagiaan, tapi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sadar dengan kalimat nggak mungkin kalau Allah nggak buka ini terjadi. Maka dikembalikanlah kepada ayat karena beliau menghafal Al-Quran. Quran surah ke-48 ayat yang pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Beliau sadar Allah yang buka ini. Karena itu bentuk syukurnya, kembalikan penamaannya kepada penamaan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah kemudian Sunda Kelapa diganti namanya kemudian teman-teman sekalian menjadi Fatham Mubina. Fatham Mubina kalau diterjemahkan dalam bahasa lokal adalah Jayakarta. Disingkat menjadi Jakarta. Peristiwa itu terjadi bahkan sampai hari ini ditetapkan sebagai hari jadinya Jakarta. Bulan Juni tahun 1527. Terjadi itu sampai sekarang peristiwa dibukanya Jakarta. Dari penjajahan Portugis sampai hari ini menjadi hari lahirnya Jakarta. Di hari Jumat pada saat itu terjadinya. Anda bisa bayangkan. Jadi orang Jakarta pun paham. Ahli sejarah di Jakarta paham, mengerti bahwa Jakarta yang buka Allah Subhanahu wa taala. Dalam nama Jakarta ada Fatham Mubina. Dalam nama Jakarta ada ridha Allah yang dibentangkan di dalamnya. Jadi pantas kalau para ulama, para kiai, asatidzah, para habaib, para syekh dan sebagainya tidak ridha jika di Jakarta ada maksiat. Tidak ridho di Jakarta ada hal-hal yang tidak Allah ridhoi di dalamnya. Karena perjuangan menjadikan Jakarta berjuang dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala.